Salam sehat dan salam damai sejahtera, sekaligus saya sampaikan selamat Paskah buat Amanginang yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Hari ini Kamis 8 April 2021, kita berjumpa kembali dalam renungan harian. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, baiklah kita berdoa terlebih dahulu. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih setia dari Allah Bapa kiranya menyertai saudara sekalian. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, firman Tuhan bagi kita hari ini tertulis di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 16. Firman Tuhan berkata demikian. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru, dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Demikian firman Tuhan. Ada sebuah cerita yang menarik tentang perjalanan Christopher Columbus. Ketika menjelajah, dia menemukan sebuah pulau kecil, sehingga mereka singgah sebentar di pulau kecil itu yang belum pernah mereka jelajahi dan yang belum ada tertulis tergambar di peta mereka. Hingga ketika penjelajahan mereka selesai, mereka berangkat dan meninggalkan pulau itu. Namun tanpa mereka sadari ada beberapa anak buah kapal yang tertinggal di pulau itu. Ketika Christopher Columbus menyadari itu, mereka pun berusaha untuk kembali dan menemukan pulau kecil itu supaya mereka boleh menjemput anak buah kapal yang tertinggal itu. Namun pencarian mereka tidak mudah, karena rute mereka sudah lupa. Berhari-hari lamanya, bahkan berbulan-bulan lamanya, mereka berusaha mencari. Namun hingga akhirnya suatu hari, mereka menemukan pulau itu. Dan dalam keadaan yang terkejut, anehnya para anak buah kapal yang tertinggal itu sudah dalam keadaan siap siaga dan dalam keadaan berkemas, seolah-olah tahu bahwa hari itu Christopher Columbus akan menjemput mereka. Hal ini membuat Columbus bertanya, "Dari mana kalian tahu jika kami akan menjemput kalian hari ini?" Lalu anak buah itu menjawab, "Sebenarnya kami tidak tahu kalau kapten akan datang hari ini. Tapi kami selalu mengingatkan satu sama lain dan meneriakkan perkataan di antara kami setiap hari, setiap pagi. Hei, kita hari ini akan berangkat, karena kapten hari ini akan datang. Oleh karena itu, marilah kita bersiap siaga." Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, demikian jugalah yang menjadi latar belakang nats harian bagi kita hari ini, tentang kedatangan Tuhan Yesus yang disertai dengan kebangkitan orang mati. Berbicara soal kedatangan Tuhan Yesus di tengah-tengah jemaat Tesalonika, mereka di dalam kesiapsiagaan menantikan Tuhan Yesus. Namun penantian mereka ternyata tidak mudah, sampai bahkan ada dari antara mereka yang sudah mendahului, yang sudah meninggal dunia. Namun ternyata Yesus belum datang, sehingga banyak dari antara jemaat di Tesalonika yang mulai ragu, yang hidup di dalam kecemasan, bahkan ditambahi dengan perasaan duka. Di tengah-tengah situasi seperti itulah Rasul Paulus mengingatkan mereka, meneguhkan mereka, menguatkan iman mereka tentang masa depan orang yang percaya. Kedatangan Tuhan Yesus
Pasti. Namun, bagaimana dengan mereka yang sudah meninggal dunia? Apakah mereka akan ikut juga menyaksikan kedatangan Yesus itu? Apakah mereka juga akan turut bersuka cita bersama-sama dengan semua orang yang percaya? Rasul Paulus berkata, mereka juga akan ikut. Mereka akan mengalami kebangkitan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, melalui firman Tuhan bagi kita hari ini, kita juga diteguhkan, kita dihiburkan, terlebih menghadapi problem yang terjadi dalam kehidupan kita. Jika ada dari antara kita yang sedang berduka tentang orang-orang yang sudah mendahului kita, yakin dan percayalah bahwa di dalam Kristus Yesus semua orang akan dibangkitkan, hidup bersama-sama dengan kita yang masih hidup saat ini untuk menantikan kedatangan Yesus Kristus di dalam hidup kita. Masa depan kita ada di tangan Tuhan, dan masa depan kita bersama-sama dengan Tuhan. Bahwa kehidupan orang yang percaya tidak dibatasi oleh dunia fana yang akan berlalu ini, tidak dibatasi dengan kematian, tetapi kita bersama-sama dengan orang-orang yang percaya di sepanjang masa, bersama-sama dengan Tuhan. Masa depan kita semua ada di tangan Tuhan. Jiwa raga kita ada di tangan Tuhan. Hidup dan mati kita ada di tangan Tuhan. Kiranya sukacita akan kedatangan Tuhan, sukacita akan kebangkitan Tuhan, dan sukacita akan kebangkitan kita memenuhi kehidupan kita, sehingga kita tetap di dalam sukacita melaksanakan aktivitas kita demi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Terima kasih buat nafas kehidupan. Terima kasih buat penyertaan Tuhan yang kami rasakan. Kami yakin dan percaya baik hidup maupun mati kami ada di tangan Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, dalam kehidupan kami hari ini melaksanakan aktivitas kami serahkan semuanya ke dalam Tuhan. Semua orang-orang yang kami kasihi, keluarga kami, anak-anak kami, saudara-saudara kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kuasa kebangkitan-Mu juga membangkitkan iman percaya kami di dalam melakukan aktivitas kami, semua demi kemuliaan nama Tuhan. Hanya di dalam Kristus Yesus kami serukan doa kami ini. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih setia dari Allah Bapa kiranya menyertai saudara sekalian. Amin.